Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Bella Melia. Saya dari MJ102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas terstruktur individu dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Mohon maaf sebelumnya karena ini di PPT saya sedikit ada kendala seperti yang bermasalah, jadi saya meminta izin untuk presentasi seperti ini saja. Di sini saya memilih dua tema, yaitu yang pertama, silahkan berikan pendapat terkait keberadaan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kaitannya dengan kondisi pasar. Indonesia adalah negara berkembang yang hingga saat ini dan masih terus melakukan peningkatan berbagai aspek kehidupan bernegara untuk memajukan dan membangun perekonomian negara. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Campur tangan negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar, dalam teori negara kesejahteraan welfare state, yang sangat dibutuhkan mengingat pengertian daripada welfare state secara garis besar menurut speaker adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Konsep hukum dan pembangunan lahir berlandaskan pada ketertiban, keteraturan pembangunan, dan suatu pembaharuan yang diinginkan, di mana hukum menghendaki arah kegiatan manusia dalam suatu pembangunan dan pembaharuan tersebut, sehingga diperlukan sarana yaitu peraturan hukum yang dapat mengatur masyarakat secara efektif guna menuju suatu pembangunan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang ditentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, saya lanjut. Next, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai operator dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terlibat dalam berbagai perundingan kerjasama perdagangan Indonesia dengan beberapa negara atau organisasi internasional seperti dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, ASEAN, OPEC, dan sebaiknya. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Mohon maaf, ini ada typo. Nanti saya akan mengganti. Oke, saya lanjut. Kegagalan negara dalam menjalankan misinya untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat membuat pasar dunia melihat potensi konsumen dalam negeri yang sekian lama diproteksi dan disubsidi. Maka, pada saat Orde Baru runtuh, mulailah pasar terbuka dan menguasai seluruh pelosok negeri dengan masuknya pelaku usaha dalam negeri. Terjadilah suatu suasana atau iklim persaingan tidak sehat. Dengan dibuatnya Undang-Undang Persaingan Usaha, sebagai tempat berlabuhnya antara negara dan pasar yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan ketentuan Pasal 53 yang menyatakan berlakunya undang-undang ini satu tahun sejak tanggal diundangkan dapat dirasakan atau bahkan dapat dikatakan bahwa produk hukum ini adalah kunci bagi Indonesia untuk lepas dari situasi krisis pada saat itu. Oke, saya lanjut kembali.
Ini monopoli yang terjadi dalam hal ini bukanlah monopoli yang disebabkan oleh alam, melainkan monopoli yang memang sengaja dibentuk sehingga akan mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Praktek monopoli yang terjadi akibat adanya kartel dapat dilihat dari dilakukannya pengaturan pasokan terhadap suatu barang sehingga kuota di pasar menjadi sedikit. Pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam menjalankan kemitraan diawasi oleh KPPU. Pengawasan dilakukan agar setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, sehingga akan membuat kondisi pasar yang lebih sehat. Selain itu, mengawasi para pelaku usaha dengan tujuan menjadikan kondisi pasar yang sehat, pengawasan juga dilakukan untuk melindungi pelaku usaha yang lebih kecil. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan masyarakat. UMKM beralih dari model bisnis offline seperti toko fisik atau penjualan door to door ke model bisnis online. Hal ini dipengaruhi oleh era digitalisasi ekonomi berdasarkan pola transaksi dengan berbagai macam aplikasi yang digunakan. Menurut Nur Apriska DKK 2023. Perusahaan besar yang memiliki dominasi ekonomi digital mendapatkan keuntungan atas efek jaringan. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang tersedia untuk mendapatkan keunggulan dari kompetitor lainnya dalam hal membaca konsumen. Menurut George R. Terry, penguasaan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan, dan bila mana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Prihadini DKK 2022. Oke, saya lanjut. Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha KKPU meliputi: pertama, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadi praktik monopoli. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha yang mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau memeriksa terhadap dugaan monopoli, menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi ahli, atau pihak terlapor yang tidak mau hadir. Keempat, meminta keterangan dari pemerintah dalam kaitannya terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang anti monopoli. Kelima, mendapatkan, meneliti, atau menilai surat dokumen atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan. Yang keenam, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Yang ketujuh, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha. Dan yang terakhir, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha. Penegakan hukum bidang persaingan usaha mengupayakan peningkatan, pemulihan, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. KPPU KPPU dalam melakukan penegakan hukum selalu mengedepankan prinsip peningkatan investasi dan kegiatan usaha yang sehat, menghentikan praktik monopoli seperti diskriminasi, eksploitasi pemasok, atau platform lain, perjanjian eksklusif, dan lainnya. Oke, sebentar. Nah, yang ini tema yang saya pilih. Yang kedua yaitu silahkan berikan pendapat terkait keberadaan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kaitannya dengan kondisi pasar. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. YLKI adalah organisasi nirlaba yang bertugas untuk melindungi konsumen di Indonesia. YLKI merupakan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973.
Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengonsumsi produk luar negeri. Tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga. Bidang dan bentuk kegiatan, bidang kegiatan utama lembaga ini ada perlindungan konsumen di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survei, pendidikan, dan penerbitan advokasi seminar pemberdayaan masyarakat konsumen dan pengembangan serta pendampingan masyarakat. Oke, kita lanjut. Dalam hal ini, melihat tujuan serta latar belakang YLKI terbentuk, bisa diambil salah satu contoh permasalahan dalam kaitannya dengan kondisi pasar di Indonesia. Sebagai sampelnya, pada tahun 2022, dalam temuan YLKI, masyarakat menuntut adanya tindakan konkret dan komprehensif terhadap fenomena kelangkaan minyak goreng. Menurut Tulus, merespon kondisi kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng yang terjadi sejak akhir tahun 2021. YLKI melakukan berbagai kegiatan advokasi berupa penyediaan posko pengaduan konsumen, observasi, dan juga petisi online di laman change.org. YLKI memiliki posko pengaduan konsumen yang berada di berbagai daerah dengan merupakan hasil sinergitas dengan berbagai lembaga konsumen setempat yang menjadi mitra YLKI. Dari posko-posko tersebut, YLKI menerima laporan keluhan masyarakat atas kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Selain itu, YLKI juga melakukan survei di wilayah Jabodetabek pada pasar tradisional dan minimarket. Survei tersebut dilakukan secara acak dan secara umum diperoleh hasil bahwa memang harga minyak goreng di pasaran mahal dan stoknya pun tidak selalu ada. Informasi tersebut pun juga diperoleh dalam berbagai forum yang dilaksanakan bersama Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI), Kementerian Perdagangan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oke, nextnya, dalam persidangan YLKI menyatakan bahwa petisi tersebut merupakan murni inisial YLKI yang dilakukan dengan Indonesia Corporation Watch ICW, 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 sorry, dan koalisi dengan rakyat. Dari respon tersebut dapat disimpulkan informasi bahwa memang masyarakat sebagai konsumen setuju dengan narasi yang ada pada laman change.org, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Oke, lanjut. Bila bisa dilihat dari contoh kasus kondisi pasar tahun 2022, YLKI memiliki peranan yang sangat penting dan sangat membantu banyak pihak, khususnya para konsumen dalam kenaikan harga pangan rumah tangga yang mengalami lonjakan drastis. YLKI langsung ikut menyelidiki serta memberikan tempat untuk memberikan wadah prasarana keluhan konsumen atau masyarakat. YLKI mampu merealisasikan tujuan terbentuknya organisasi masyarakat dengan begitu baik, menampung serta memberikan solusi dan memecahkan permasalahan masyarakat dengan sigap. Oke, itu tadi presentasi dari saya. Di sini beberapa referensi yang saya kutip untuk saya kerjakan di dua tema yang saya pilih tadi. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Matkul ekonomi mikro, tugas terstruktur individu. Apabila banyak kesalahan dan kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.